Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat kita masih bisa merasakan indahnya, merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Itu sebuah nikmat sangat besar sekali ketika kita bisa berada di bulan Ramadan, bulan di mana para sahabat terdahulu, salafus soleh terdahulu itu mereka memperbanyak doanya 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi para salafus soleh terdahulu, bapak ibu sekalian, mereka membagi 2 waktunya dalam 1 tahun. 6 bulan sebelum Ramadan mereka memperbanyak doanya agar mereka dijumpakan dengan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya dari Ramadan sampai nanti mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para salafus soleh terdahulu sampai berdoa panjang sekali agar mereka berjumpa dengan Ramadan? Karena Ramadan adalah sebuah bulan yang begitu luar biasa, Pak. Sebagai perumpamaan dalam riwayat yang lain dikatakan sahabat Jabir ini suatu ketika beliau bercerita pada Rasulullah terkait dengan mimpinya. Jadi zaman salafus soleh terdahulu, zaman sahabat Rasul itu enak, Pak. Kalau mimpi itu ceritanya pada Rasulullah SAW. Jadi menceritakan perihal mimpinya Jabir, yaitu, ya Rasulullah, aku bermimpi tentang 2 orang sahabat dari Yaman. Jadi ada 2 orang sahabat dari Yaman, bapak ibu sekalian, yang sahabat ini bestian banget. Jadi bestian, dia kemana-mana bareng sekali. Dari Yaman mereka hijrah menuju Madinah, hijrahnya pun barengan. Mereka belajar di majelis Rasulullah pun barengan, semua barengan, Pak. Jadi dari awal mereka berislam pun barengan, semua barengan. Ibadahnya barengan, majelis ilmunya barengan, semua barengan. Sampai ketika mereka berjihad pun bersama-sama, Pak. Jadi dalam singkat cerita, mereka berdua berjihad. Salah satu di antara 2 sahabat Yaman tadi wafat terlebih dahulu dalam keadaan syahid di jalan Allah. Jadi 1 orang sahabat itu syahid di jalan Allah. Kemudian 1 sahabat berikutnya wafat 1 tahun kemudian. Ini ceritakan oleh Jabir kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kemudian dalam mimpiku 2 orang sahabat ini memasuki surgamu. Jadi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kira, mungkin kita semua mengira, Pak, ketika ada 2 orang yang bestian tadi kemana-mana bareng tadi, kemudian masuk surga, pasti pikiran pertama kita, yang pertama kali masuk surga dengan surga tingkatan yang begitu indah, yaitu orang yang mati syahid. Karena pahala syahid yang begitu luar biasa. Salah satunya dia masuk surga tanpa hisab. Dia bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya yang lain ketika orangnya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Jabir, aku mengira yang pertama kali masuk surga dengan surga yang begitu indah adalah orang yang mati syahid. Tapi ternyata dalam mimpiku itu, ya Rasulullah, justru yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang yang wafat 1 tahun kemudian. Dan dia mendapatkan surga yang begitu indah dibandingkan dengan sahabat yang mati syahid tersebut. Mengapa ini bisa terjadi, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, wahai Jabir, bukankah orang yang wafat 1 tahun kemudian dia menjumpai Ramadan lebih lama dibandingkan orang yang mati syahid? Bayangin Bapak Ibu sekalian, orang yang 1 Ramadan yang lebih lama saja itu bisa mengalahkan pahala-pahala kebaikan orang yang mati syahid. Maka ini kita keberuntungan yang besar sekali ketika kita masih bisa bersama-sama menikmati indahnya jamuan Ramadan. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pertanyaannya, mengapa Ramadan begitu luar biasa sehingga sahabat tadi yang dia tidak mati syahid justru mendapatkan pahala yang begitu besar? Para ulama menjelaskan salah satunya karena ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada
1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang satu malamnya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah 83 tahun lamanya. Inilah bulan yang istimewa, amalan Lailatul Qadar yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad, tidak pada umat yang lain. Kalau umur kita Pak, misalnya, saya umur 45 tahun, Bapak mungkin ada yang 40 tahun lah, kata-kata 40 tahun misalnya. Kalau dalam 40 tahun tadi, 20 tahun kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita mendapatkan malam kebaikan tersebut. Kalau kita 20 tahun Pak, kita itikaf 20 tahun lamanya, selama Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan berapa tuh? 20 dikali 83 tahun, 1660 tahun. Ya, mendapatkan kebaikan sebanyak itu. Maka ini keberkahan Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita di akhir Ramadan ini kita kencangkan ikat pinggang kita. Karena kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya mengatakan bahwa tanda seseorang diterima Ramadannya Pak. Jadi Ramadan seorang itu diterima, salah satu indikatornya itu ketika 10 Ramadan pertama diterima oleh Allah, dan kita berharap Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Allah jadikan 10 Ramadan berikutnya, 10 malam berikutnya itu lebih baik daripada 10 malam yang terdahulunya. Jadi kalau kita diterima Ramadan 10 hari kita yang pertama Pak, 10 hari keduanya kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin kenceng ibadah kita. Misalnya di Masjid Al-Furqan ini misalnya, Ramadan pertama kan ramai biasanya, penuh ya Pak. Tanda Ramadan kita diterima itu apa Pak? Semakin lama, semakin semangat kita beribadah seharusnya. Saya ngisi kajian Ramadan di satu tempat, mereka sampai hari pertama itu pasang tenda Pak. Karena jamaahnya banyak banget. Dan ternyata hanya berlaku tuh 1 hari pertama katanya. Pasang tenda sampai ke luar-luar ya. Nah seharusnya tanda orang kita diterima Ramadan kita itu apa? 10 hari berikutnya semakin bertambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya masjid-masjid nih Pak, 10 hari berikutnya itu semakin penuh masjid-masjid itu. Tanda Ramadan diterima kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Maka ketika 20 Ramadan kita diterima, puncaknya itu apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu semakin penuh seharusnya orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Karena ada malam Lailatul Qadar, yang malam di mana kata Rasulullah SAW, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau mengajak istri dan keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Maka harusnya 10 hari terakhir itu, kan innamal a'malu bihawatim. Amal seorang itu tergantung dari akhirnya. Jadi akhir Ramadan kita nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tema kita pada kali ini adalah bagaimana kita masuk surga bersama keluarga. Bagaimana satu keluarga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kebaikan. Pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa sungguhnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan perbaikan keluarga. Ini yang jarang kita bahas sebenarnya. Bahwa Ramadan itu Bapak Ibu sekalian adalah bulan kita memperbaiki keluarga kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perintah dalam puasa di bulan Ramadan. Kalau kita simak dalam Al-Quran, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu, tentang Ramadan itu di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, kayak saya udah hafal ya, Al-Baqarah ayat 1 ya. Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Seperti orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ayat 184-nya ayyanan ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Yaitu bulan di hari-hari tertentu. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, iya, maka bisa mengganti harinya. 184-nya. 185-nya tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. 185 tentang diturunkannya Al-Quran. 186-nya terkait dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwa Allah itu dekat. Dan kita diminta untuk memperbanyak doa kita di bulan Ramadan ini. 187 ya penutupnya justru tentang keluarga. Mereka kayak gitu Pak.
183-nya, 184, 185, 186 tentang puasa, 187-nya tentang puasa diakhirkan dengan ayat tentang keluarga. Malah para ulama menjelaskan bahwa inti dari Ramadan salah satunya adalah bulan perbaikan keluarga. Karena ada anak-anak ya, bahasanya itu 187 itu telah diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian suami istri untuk berhubungan suami istri di malam harinya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi pasangan kalian. Yang menariknya Pak, dalam ayat 187 ini, itu sahabat Rasul yang mulia, Abdullah bin Umar, itu mendengar ayat ini Pak. Ini buka puasanya ekstrim Pak. Ya, jadi 187 ini mendengar ayatnya dihalalkan oleh sekalian untuk berhubungan dengan istri kalian di malam hari, maka beliau berbuka puasanya dengan berhubungan dengan istrinya. Di kita kan anti mainstream banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mah, buka puasa yuk gitu kan. Ya, ayat keluarga Pak. Bahasa justru di akhirnya itu seperti itu ayatnya. Ya, kita boleh berhubungan dengan pasangan kita di malam harinya. Sampai saat Abdullah bin Umar itu berbuka puasanya dengan hal yang seperti itu. Dan kalian adalah pasangan kalian adalah pakaian bagi kalian. Dan itu dengan ayat tentang takwa. Artinya apa tentang keluarga banget. Tapi menariknya justru kalau tadi 187 tentang keluarga, tentang bagaimana seorang sahabat itu berbukanya dengan anti mainstream tadi. Tapi justru di 10 hari terakhirnya Rasul mengatakan kejarlah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa kata para ulama? Beliau menjauhi istri-istrinya. Jadi 10 hari terakhir justru mereka tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Jadi beliau nggak berhubungan dengan istri-istrinya. Dalam tanda kutip, berhubungan dalam tanda kutip ya. Tapi beliau banyak fokus dalam ibadah, menghidupkan malam-malam, dan membangunkan istri-istrinya yang lain untuk beribadah kepada Allah. Ini tema tentang keluarga nih Pak. Artinya apa? Artinya kalau kita ada masalah keluarga dalam 11 bulan yang lalu, 11 bulan kita ada masalah keluarga Pak, maka 1 bulan, bulan Ramadan itu adalah waktunya kita perbaikan keluarga kita. Mari kita simak ayatnya. Apa indikator kita perbaikan keluarga yang nantinya sesuai dengan tema kajian kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar bersama keluarga tercinta kita. Pertama di surat Al-Baqarah 183 tadi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Harfun nida, panggilan sayang. Biasanya Pak kalau ada harfun nida panggilan sayang ini, ya ayyuhalladzina amanu, Pak kalau ada orang panggil sayang, pasti berikutnya itu akan diberikan hadiah. Dikasih hadiah biasanya Pak. Misalnya Bapak manggil ibu, mas sini, ini Ramadan nih, sini mas sini, mau ngasih hadiah tandanya tuh Pak. Nah ya, dikasih THR, dikasih uang bulanan lebih misalnya karena bulan Ramadan, ya biasanya dikasih reward. Tapi justru di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman dipanggil saya, justru dikasih beban berupa ibadah, berupa puasa. Ibadah beban nggak Pak? Beban. Ibadah itu beban. Misalnya apa? Sholat beban nggak? Beban. Sampai ada surat terkait dengan celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Itu apa? Orang yang suka mengakhirkan waktunya, dia nggak tumaninah, ya, dia nggak khusyuk dalam sholatnya. Maka itu beban bagi orang-orang yang nggak beriman. Tapi menariknya apa? Ketika ibadah itu beban, sampai kemarin di podcast terbarunya Ronaldo Pak. Ini sih pada kenal Ronaldo ya. Ronaldo itu kan sekarang main di Liga Arab, Al-Nassr ya, di Liga Arab. Dia udah berapa tahun di Liga Arab. Baru kemarin dia cerita di podcastnya bahwa tahun kemarin saya mencoba berpuasa, kata beliau. Coba puasa nih, saya coba puasa agar menghormati teman-teman saya sedang berpuasa di klub. Dia berpuasa 2 hari, saya berpuasa, ternyata apa? Saya nggak kuat berpuasa, kata Ronaldo. Segitu Ronaldo badannya besar, atletis, ya, kuat, juara berkali-kali misalnya, pemain terbaik. Tapi ketika disuruh berpuasa, dia nggak kuat. Apa artinya? Ketika ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
kemudian diperintahkan untuk berpuasa, ada beban ibadah di sana. Artinya kata para ulama, artinya itu bagi orang-orang yang beriman, beban ibadah itu akan terasa nikmat ketika dijalankan karena keimanannya kepada Allah. Maka itu kunci pertama dalam keluarga kita, Pak. Kalau keluarga kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan, tandanya keluarga kita sudah baik dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Maka orang yang beriman itu, Pak, mereka bisa menikmati setiap ibadahnya. Salat malam misalnya, Pak. Ya, itikaf. Insya Allah ada itikaf, Ustaz. Pada KM ada itikaf ya. Teman saya di Mesir cerita, Pak, ya. Di Mesir itu setiap masjid itu ketika malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir itu mereka mengadakan sholat malam itu berbeda-beda rakaatnya setiap masjid. Ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, beda-beda nih, Pak. Teman saya bilang, saya kan penghafal Quran, saya coba yang 5 juz, satu malam 5 juz. Ternyata nggak kuat, dia bilang. Tapi ada bapak-bapak satu yang sudah tua, Pak, dia kuat untuk sampai menyelesaikan 5 juznya. Kemudian kami tanya, Pak, kok Bapak kuat sih? Sementara kami yang penghafal Quran itu nggak kuat 5 juz berdiri seperti itu. Jawaban beliau, saya kuat karena saya mencintai Quran dan saya menikmati setiap bacaannya. Nikmat, Pak. Maka ketika ibadah di keluarga kita terasa nikmat, ya, maka tandanya keluarga kita sudah bisa melanjutkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama tadi, Pak, buat tadi Al-Quran menjelaskan tentang Ramadan dan diakhiri dengan apa? Dengan ayat tentang puasa. Diakhiri dengan ayat tentang keluarga. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi pasangan kalian. Maka artinya apa? Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan perbaikan keluarga kita. Terutama nanti di malam Lailatul Qadar. Maka apa yang kita lakukan agar kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar tersebut? Tadi bulan perbaikan keluarga. Maka seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana 10 hari terakhirnya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Maka agar keluarga kita bisa mendapatkan malam terbaik tersebut, ya, maka kita usahakan menghidupkan malam-malamnya. Kemarin kan malam 25 ya, sekarang malam genap. Kadang diantara kita suka pilih-pilih, Pak. Ya, karena memang dalilnya itu Lailatul Qadar itu datang di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi yang pasti Allah tahu siapa yang benar-benar mencarinya. Kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Tapi Allah tahu siapa yang benar-benar mencarinya. Maka tugas kita menghidupkan malam-malam bersama keluarga kita. Kalau saya sama istri saya udah dari 10 hari pertama itu, Pak, itikaf. Jadi saya sedang meninggalkan itikaf nih. Keluarga saya lagi itikaf di Al-Mutakin ya. Kita beritikaf. Apa amalannya misalnya? Agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar bersama keluarga. Kata para ulama yang pertama itu, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Terutama sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang dia sholat isya berjamaah bersama imam, maka dia seperti menjalankan sholat setengah malam. Jadi ya, orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, dia seperti menegakkan sholat setengah malam. Sepanjang malam, setengah malam itu dia melakukan sholat. Dan barang siapa yang dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka dia menyempurnakan sholatnya seperti dia sholat sepanjang malamnya. Jadi isyanya itu setengah malam, subuhnya itu melengkapi setengah malam berikutnya. Jadi ketika dia sholat subuh dan sholat isya berjamaah, dia seperti menunaikan sholat sepanjang malam. Ini Masya Allah, Pak. Tapi kita sama-sama tahu bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya seperti dunia beserta seluruh isinya. Ada seorang syekh mengatakan bahwa selamanya itu yang sunnah tidak akan pernah bisa mengalahkan yang wajib. Apabila yang sunnahnya itu 2 rakaat sebelum sholat subuh seperti mendapatkan dunia beserta seluruh isinya, maka kata beliau, terlebih orang yang sholat subuh berjamaah, pahalanya lebih besar daripada pahala dunia beserta seluruh isinya. Maka di malam-malam itu 10 hari terakhir itu
jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya, terutama di sholat 2 waktu tadi, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Maka yang kedua agar kita bisa berkeluarga mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah ketika kita menghidupkan malam dengan sholat tarawih yang diakhiri dengan berakhirnya imam sholat tarawih. Jadi barengan Pak dengan imam. Kan kadang kita sholat tarawih itu kan antar witirnya di rumah aja biar bisa dilanjutkan dengan sholat malam misalnya nanti. Enggak, padahal itu barang siapa yang dia sholat malam bersama dengan berakhirnya imam, maka dia tercatat seperti mengerjakan sholat sepanjang malam. Insya Allah Pak, kita sholat isya subuh, ibadah sepanjang malam. Kita sholat tarawih bersama imam, mendapatkan pahala sepanjang malam. Ini kalau kita lakukan bersama keluarga kita menjadi hal yang luar biasa. Yang berikutnya kata para ulama ialah apa? Membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap malamnya. Dalilnya barang siapa yang membaca Quran 100 ayat setiap malamnya, maka Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupannya. Dan ditutup dengan 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Dan yang berikutnya, yang kelima, memperbanyak doa, meminta ampunan kepada Allah di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita lakukan, Pak. Dan keluarga tadi kalau kita awal dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183 dengan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman tadi. Maka para ulama menjelaskan, misalnya seorang sahabat Ibnu Abbas apabila menjumpai ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka berhenti sejenak, perhatikan apa perintah berikutnya. Karena itu berimplikasi dengan keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kemudian wajib berpuasa. Maka tanda orang yang beriman adalah yang dia berpuasa. Maka ada para ulama itu yang menuliskan tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita perhatikan nih Pak, kalau bawa buka Quran menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sebentar Pak. Perhatikan kalimat setelahnya. Yang menariknya lagi, di surat At-Tahrim misalnya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, sama seruannya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sama dengan berpuasa. Kalau berpuasa kita harus dengan keimanan kepada Allah, maka begitu pula ketika kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, perlu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keluarga adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang. Ibadah yang penuh dengan ujian dan cobaan. Yang pernah kita bahas di kajian sebelumnya. Tema parenting, bagaimana para iblis itu kan berkumpul Pak. Setiap harinya berkumpul, mereka rapat untuk membuat laporan seperti apa hal yang mereka lakukan selama ini. Maka ketika ada iblis yang mengatakan bahwa aku sudah bisa memisahkan antara suami dan istri, dan mereka bercerai, maka ketua iblis mengatakan ni'mal anta, itulah sebaik-baik perbuatan. Jadi level tertinggi seorang iblis adalah ketika bisa memisahkan antara suami dan istri. Makanya sekarang ada tren baru Pak. Maka jangan salah Pak. Ustadz, saya udah alhamdulillah dari perceraian saya aman Ustadz. Saya udah 20 tahun, 30 tahun rumah tangga. Sekarang ada tren baru Pak. Namanya grey divorce. Jadi perceraian abu-abu. Yaitu apa? Orang-orang yang berusia di atas 50 tahun mereka bercerai. Dan ini sedang tren Pak, sedang banyak tinggi angka kasusnya Pak. Orang-orang yang bercerai di usia 50 tahun. Faktornya apa? Karena faktornya sudah tidak ada lagi tanggungan bagi mereka. Selama ini mereka bisa bertahan dari pernikahan karena ada faktor anaknya. Ada faktor anak mereka bertahan. Tapi justru ketika anaknya sudah besar, sudah bisa hidup sendiri, maka terjadilah grey divorce tadi. Pernikahan abu-abu tadi yang orang-orang sudah sepuh mereka bercerai. Dan ternyata angkanya tinggi sekali. Artinya apa? Artinya bahwa godaan dan cobaan rumah tangga itu begitu besar sekali. Maka di Ramadan kita bulan perbaikan nih. Kita perbaiki pola hubungan kita suami dan istri misalnya.
Kan bulan Ramadan itu bulan dimana kita banyak berinteraksi dengan keluarga kita. Ini momen yang sangat pas. Walaupun sebentar lagi berakhir ya. Ada momen buka bersama keluarga kita, ada momen sahur bersama keluarga kita. Maka momen Ramadan itu momen yang luar biasa sekali. Di satu sisi saja misalnya kemarin kita bahas sama teman-teman itu terkait dengan wanita, Pak. Wanita itu makhluk audio. Sementara laki-laki itu makhluk visual. Audio itu apa? Wanita itu makhluk yang ingin didengarkan dan mendengarkan. Jadi wanita itu, Pak, wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin didengar kata-katanya dan ingin mendengarkan cerita dari suaminya. Itu wanita tuh. Maka dalam penelitian di Harvard University, wanita itu konon katanya dia harus menerima ungkapan cinta dan sayang seorang suami itu minimal 4 kali dalam sehari. 4 kali dalam sehari, Pak. Ini penelitian Harvard University. Jadi penelitiannya, Pak, 4 kali dalam sehari minimal perempuan itu harus mendengarkan kalimat cinta dari suaminya. Makanya kan kadang perempuan suka nanya, ada ibu, Bu, kau nanya nggak, Bu? Ya, sebenarnya ayah sayang nggak sih sama mama? Suka nanya gitu nggak, Bu? Karena perempuan perlu, karena makhluk audio tadi mereka butuh pengakuan dari suaminya. Nah, selepas dari sini, Pak ya, bilang ya, Mah, aku sayang kamu 4 kali. Karena penelitiannya seperti itu. Dirapel aja Ustadz, saya seminggu 7 hari kan, jadi 28 kali saya bilang sayang gitu setiap hari. Makanya kalau orang yang jualan, target marketingnya ibu-ibu, orang yang jualan itu harus pintar untuk ngomong, Pak. Kalau marketingnya pendiam, nggak laku tuh. Kalau target marketingnya itu ibu-ibu, makanya penjual panci, tukang sayuran, rata-rata orang yang jago ngomongnya. Ya, karena memang membernya ibu-ibu. Tapi suami itu makhluk visual. Ya, makhluk visual. Artinya apa? Dia mudah melihat yang sesuatu yang indah. Maka cara memperbaiki dalam Ramadan ini adalah para suami lebih pintar untuk berinteraksi dengan kata-kata dengan para istrinya. Mendengarkan, ngobrol dengan istrinya. Sementara para istri memperbaikinya apa? Dengan berpenampilan menarik untuk suaminya. Karena para ulama berlomba menulis tentang fitnahnya laki-laki adalah fitnah wanita. Fitnah terbesar laki-laki itu fitnah wanita. Makanya kan coba, kalau tadi sales untuk perempuan biasanya pintar ngomong, tapi sales untuk target marketingnya laki-laki biasanya apa? Yang berpenampilan menarik. Antum kalau ke dealer mobil misalnya, kan bapak suka ke mobil nggak? Ikut pameran mobil, lihat pameran mobil biasanya kan? Itu kan, ya penampilan seperti itu. SPG rokok misalnya, iya seperti itu. Saya pernah punya murid tuh mahasiswa ekonomi, saya bilang coba antum bikin penelitian deskripsinya. Apa hubungannya tingkat ketinggian rok wanita dengan angka penjualan? Nauzubillah, jangan-jangan semakin pendek roknya, semakin tinggi angka penjualannya, jangan seperti itu. Nauzubillah. Artinya apa? Perubahan nih. Yang laki-laki lebih mau mendengar istrinya, mau bercerita dengan istrinya, ya. Yang perempuan apa? Memperbaiki penampilannya. Ini yang dilakukan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kan ketika itu ditinggalkan oleh suaminya, Abu Sulaim. Anaknya sedang sakit, Pak. Wahai istriku, aku tinggalkan anak kita yang sedang sakit, aku hendak safar karena ada urusan. Ditinggalkan oleh suaminya, pulangnya anaknya sudah meninggal, Pak, ternyata. Kalau aku kabarkan kepada suamiku pas pulang nih bisa bahaya nih. Akhirnya Ummu Sulaim dalam riwayat yang sahih, maka Ummu Sulaim itu ketika tahu anaknya wafat dan suaminya ada kabar mau pulang, maka beliau berpenampilan sangat menarik untuk suaminya. Jadi suaminya mau datang pulang ke rumah, dia berpenampilan menarik, dia masak masakan yang enak. Ketika pulang suaminya dilihat penampilan, dia tanya, mana anak kita? Kalau anaknya sudah wafat, maka jawaban Ummu Sulaim, anak kita sekarang dalam kondisi terbaiknya. Tampilan menarik, dikasih makan yang enak, kemudian berhubungan suami istri, sampai nanti akan lahir anak-anak itu anak-anak para penghafal Quran. Lihat, ya, penampilan yang luar biasa. Makanya salah satu nih. Nah, karena wanita tadi makhluk audio tadi, maka sejatinya tidak ada wanita itu yang pendiam, Pak. Ya, baru beberapa tahun nih kuncinya nih. Tidak ada wanita yang pendiam. Kalau ada wanita yang pendiam, dia tidak pendiam.
tapi dia ada yang hati sedang tersakiti. Ya, jadi kuncinya itu apa? Sejati tidak ada wanita yang pendiam, yang ada adalah wanita yang tersakiti hatinya. Makanya Pak, kalau punya nih, ada hati-hati kalau tiba-tiba istri kita pendiam, ya. Bukan pendiam sebenarnya Pak, tapi ada hati yang tersakiti. Ada hati yang tersakiti. Karena tadi fungsi tadi, keluarga apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan suami istri adalah pakaian bagi pasangan yang lain. Apa makna pasangan? Apa makna pakaian? Yang pertama kan pakaian itu adalah dia menutup aurat. Kita kan pakaian itu menutup aurat ya Pak ya. Maka dalam pernikahan pun suami istri itu adalah pakaian bagi pasangan yang lainnya, itu apa? Saling menutupi aibnya. Jadi pasangan itu Pak harusnya saling menutupi aib pasangan yang lain. Karena itulah fungsi pakaian dan fungsi pasangan. Jadi kalau ada aib dalam rumah tangga, cukup pasangan yang tahu, bukan yang lainnya. Di era media sosial sekarang kan, ya, ini kan ngeri sekali. Banyak sekali orang yang menceritakan masalah rumah tangganya. Sampai saya pernah ditanya ya, karena lagi rame itu acara-acara sharing session dengan ustadz di hotel berbintang Pak, isinya curhatan. Kalau curhatan juga serem. Ustadz, saya cerita suami saya itu begini. Lagi ramai itu kemarin Pak dibahas Pak. Satu sisi untuk menaikkan engagementnya kajian tersebut kan ya, jadi ramai dengan obrolan nih. Tapi pertanyaannya apa coba? Ustadz, suami saya begini, sudah lama begini. Dan itu dilihat oleh siapa? Yang seluruh kajian di situ. Paling kan masalah rumah tangga harus kita tutup aibnya. Atau ada mungkin sekarang yang punya akunnya banyak ya. Saya kemarin melihat tweets ya. Saya lagi sedang asik di main tweets karena lagi rame ya. Rata-rata mereka punya akun lain, banyak akun lain yang menceritakan pasangannya pakai nama palsunya gitu. Itu berbahaya juga nih. Ya, padahal fungsi dari suami istri adalah apa? Mereka menjadi pakaian bagi pasangan yang lain. Yang berikutnya apa? Fungsi pakaian. Kuna libasul lakum wa antum libasul lahun tadi, selain dia sebagai penutup aib, pakaian pun fungsi untuk menghangatkan. Maka suami istri itu harus saling menghangatkan satu sama lainnya. Nabi Adam misalnya, Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau dalam riwayat, beliau masuk surga, tinggal di surga, dengan surga yang begitu indah sekali. Ada apa aja di surga? Makanannya lengkap, keindahannya lengkap, semua lengkap. Tapi ada yang kurang di situ. Karena apa? Nabi Adam tinggal sendiri. Sampai dalam riwayat yang sahih, kemudian Nabi Adam terbangun. Di sebelahnya ada seorang wanita. Ditanya, siapa engkau? Aku Hawa. Untuk apa kau diciptakan? Litaskunu ilaiya, untuk membuat dirimu agar tenang. Bayangkan Pak, Nabi Adam saja yang tinggal di surga, dengan surga yang begitu indah, surga yang begitu banyak fasilitasnya, dia tidak hidup tenang karena tidak ada pasangan di sampingnya. Maka sakinah sebenarnya adalah ketika kita memiliki pasangan yang bisa menenangkan kita. Makanya salah besar kalau ada bapak-bapak yang lebih senang kongkow di luar dibandingkan mencari sakinah di dalam rumahnya. Kan bapak ada yang senang lebih mencari sakinah, ketenangan itu di mana? Misalnya di tempat ngopi, dia bisa berjam-jam di tempat ngopinya. Dia bisa tempat main pedal misalnya ya, lagi musim tren ya. Lebih senang di sana mencari ketenangannya di sana. Padahal apa? Ketenangan itu adanya di rumah. Maka itu fungsi dari pasangan dan pakaian seperti itu. Dan ini ada di bulan Ramadan semuanya. Karena Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Bulan di mana kita setiap harinya itu penuh dengan keberkahan. Dimulai dengan makan sahurnya penuh dengan keberkahan, ya. Misalnya kita pun nggak makan sahur. Saya pernah ngisi di kajian itu teman-teman yang IF, atau IF ya, yang dia ada jeda makannya Pak. Saya bilang ke mereka, ternyata kalaupun kalian nggak makan, tetap minimal sahur itu bersama. Mereka kan sahur itu hanya dengan kurma dan air putih. Mereka nggak makan besar. Bukanya pun dengan kurma dan air putih. Karena jeda jam makan yang harus dia lalui. Tapi saya bilang ada keberkahan di sana. Keberkahan itu pasti ada tuh, ada kebaikan-kebaikan di sana. Dan salah satu keberkahan itu apa? Ketika ada makan bersama. Para ulama merinci lagi itu kemudian apa makna makan bersama agar tumbuh keberkahan.
Rinciannya itu apa? Ketika kita makan bersama. Jangan salah nih, jangan asal sahur saja bersama pasangan kita, sama keluarga kita. Tapi ada rinciannya. Pertama apa? Pertama itu dinamakan makan bersama penuh berkah itu apa? Masing-masing makan dalam keadaan bersama-sama. Barengan, Pak. Mata tertuju pada hidangan yang ada. Saling melihat makanan yang ada. Jadi salah kalau kita misalnya makan sahur, masing-masing itu megang handphone gadget sendiri-sendiri. Makanya kan salah satu permasalahan dalam dunia parenting itu apa? Dia serumah tapi nggak sejiwa. Serumah Pak, tapi nggak sejiwa. Ada kadang yang harus ngumpulin makan sahur bersama keluarga itu via chat grup WA keluarga Pak. Saking jauhnya, serumah tapi nggak sejiwa. Di grup keluarga ada notifikasi, yuk makan sahur sini kumpul semua di meja makan gitu kan. Sampai seperti itu, ada yang seperti itu. Dia serumah, tapi nggak sejiwa. Dan pernah kita bahas juga kan di majelis kita itu, petaka rumah tangga pertama itu apa? Ketika rumah tidak lagi dirindukan. Ketika anak nggak mau pulang ke rumah, ketika suami nggak mau pulang ke rumah. Itu petaka rumah tangga yang pertama. Dia serumah tapi nggak sejiwa. Nah, makanya Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana keberkahan itu muncul. Dimakan sahurnya, makanya kan kata Rasulullah, di makan sahurmu itu ada keberkahan. Maka makan sahur itu ada keberkahan. Maka makan sahur bersama keluarga. Ada ngobrol-ngobrol di makan sahurnya, ada saling candanya. Perkara yang ringan saja, nggak usah bahas tentang bagaimana Iran dan Amerika perang misalnya. Ya. Gimana nih Iran dan Amerika perang? Ini gimana ada berita nih Netanyahu meninggal ya. Ya, ibunya gitu kan hoax apa yang terbaru nih kan kena rudal misalnya. Ya. Kita nggak usah bahas itu yang ringan-ringan saja. Karena apa? Karena di makan malam itu atau makan sahur itu ada keberkahan, ngobrol itu semua. Satu sih tadi karena wanita itu makhluk audio juga. Nah, maka Ramadan itu agar kita keberkahan seperti itu, Pak. Iya. Dan terakhir tadi kita berusaha maksimal di 10 hari terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita beribadah maksimal di 10 hari terakhir kita. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Ya. Kalau sekarang sudah masuk malam berapa sekarang? 26. Minimal kalau kita targetnya hatam 1 kali dalam Ramadan, minimal kita sudah juz 26. Juz 26 halaman berapa, Pak? Juz 26 halaman berapa? Juz 26 halaman berapa, Ustaz? Juz 26 halaman berapa? Kan sekarang malam 26. Minimal kan tadi kan. Minimal kita agar mendapatkan Lailatul Qadar bersama keluarga kita. Ini bulan Quran nih. Minimal 1 Ramadan kita hatam Quran minimal seperti itu. Targetnya apa? 1 hari 1 juz misalnya. Kalau sekarang 26 Ramadan minimal kita sudah sampai ke juz 26 minimal. Pertanyaannya juz 26 halaman berapa? 20. Hah? Halaman berapa? Juz 26. Ini ada rumusnya, Pak. Rumus singkatnya. Udah tahu kan rumus singkatnya? 26 bukan. Ikutin ya, ikutin biar hafal nih. Juz, ikutin juz kurang 1 dikali 2 ditempel 2. Juz dikurang 1 dikali 2 ditempel 2. Juz 1 misalnya. Juz 1 dikurang 1 dikali 2 ditempel 2. Halaman 2. Juz 4. Juz 4 berapa jadi? Dikurang 1 3 dikali 2 6. Tempel 2, 62. Coba cek. Minimal seperti itu, Pak. Ya minimal kita nih kalau targetnya 1 kali hatam dalam Ramadan, minimal kita harus sudah apa nih? Juz 26 kita baca nih. Kalau targetnya seperti itu bersama keluarga. Tapi ternyata ya Mas kalian Allah muliakan, goals Ramadan itu selain tadi bulan perbaikan keluarga, ternyata goals Ramadan kita itu bukan banyaknya hafalan Quran atau banyaknya Quran yang kita baca. Bukan berapa kali kita hatam, bukan berapa kali banyaknya kita sedekah,
bukan banyaknya kita bermalam di itikaf, bukan seperti itu. Tapi ternyata goals tujuan utama kita berpuasa di bulan Ramadan itu apa? Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekeluarga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mungkin, Pak, yang khatamnya 5 kali, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin dia sedekahnya banyak, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena rasa sombong dan ujubnya dengan bacaan Al-Qur'annya. Karena sombong dan ujubnya terhadap apa? Sedekah yang sudah dia keluarkan. Karena ampunan Allah itu tidak akan datang kepada orang yang hatinya sombong, riya, ujub. Maka tugas kita adalah bagaimana meluruskan niat-niat kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita itu, ya, agar kita mendapatkan pahala yang begitu sempurna sekali. Jemaah sekalian Allah muliakan. Maka kesimpulannya adalah bagaimana kita bersama-sama berlomba bersama keluarga kita. Kita bangunkan keluarga kita. Misalnya dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam, apabila tidak bangun kemudian dipercikan dengan air hingga dia terbangun, maka keberkahan Allah turun atasnya. Dia saling membangunkan, Pak, satu sama lain. Dan ini terjadi di bulan Ramadan nih. Membangunkan sahur, ya. Kemudian membangunkan sholat malamnya, beritikaf bersama misalnya. Di masjid ini ada itikaf, ya, beritikaf nih. Niat itikaf seperti sekarang untuk kita ini berniat itikaf, ya, berniat itikaf berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ketika duduk kita di sini nanti datang malam Lailatul Qadar tadi. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Kita nggak tahu tuh kapan datangnya. Tapi kita sama-sama berusaha untuk mendapatkannya bersama keluarga kita. Agar apa tadi? Agar keluarga kita itu bisa masuk surga secara bersama-sama dengan amalan Lailatul Qadar ini. Mari sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah sebuah doa pendek diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila aku mendapatkan taufik, mendapatkan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah? Maka Rasul mengajarkan doa yang singkat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek, singkat. Maka Imam Al-Qayyim menjelaskan, apabila kita hanya punya waktu yang sempit untuk berdoa, Pak, waktu yang sempit sekali, sementara hajat kebutuhan kita itu banyak sekali. Waktunya sempit, Pak, kita berdoa sempit sekali. Ramadan itu kan bulan dikabulkannya doa. Futihat abwabus sama, di mana pintu langit itu kata Rasul di bulan Ramadan itu dibuka. Artinya apa? Jarak antara hamba kita dengan Allah, hamba dengan Allah itu tidak ada batas sekat. Jadi doa itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa langit itu dibuka. Waktunya sempit nih, Pak. Jadi kalau ada waktu yang sempit, kemudian sementara hajat kita banyak, kebutuhan kita banyak, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebutuhannya akan datang dengan sendirinya. Maka perbanyak doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afu maknanya itu luar biasa. Al-afu itu dia menghapuskan dosa dan menghilangkannya dari catatan dosa. Jadi al-afu itu, Pak, ya doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, minta permohonan maaf pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya menghapuskan dosa, tapi menghilangkan dosa itu sendiri. Seolah-olah kita tidak akan pernah melakukan dosa itu. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila di awal Ramadan kita hadir di bulan Ramadan dengan dosa yang begitu banyak sekali, mungkin dosa yang tidak sadar kita lakukan, terkadang kita lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka sebanyak apapun dosa-dosa itu, ketika kita meminta permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita tadi, kita lahir kembali dalam keadaan sangat bersih sekali. Maka tadi dikatakan goals Ramadan adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul pernah mengatakan amin 3 kali? Amin, amin, dan amin. Yang membuat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin, amin, dan amin?
Kemudian Rasul mengatakan bahwa tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku. Dia mengabarkan satu hal dan aku mengaminkannya. Aku mengabarkan berikutnya dan dia mengaminkannya. Yang mengabarkannya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah. Maka perkaranya besar sekali. Maka apa perkara itu? Salah satunya adalah bu'dun man adraka Ramadan falam yudfar lahu. Celaka bagi orang-orang yang dia menjumpai Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka Pak, merugi sekali orang yang Ramadannya itu berlalu tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa berapa hari lagi? Mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena kalau sudah ada ampunan dari Allah, segala permasalahan hidup kita akan selesai. Termasuk dalam hubungan rumah tangga kita pun akan selesai ketika sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin yang berikutnya ketika apa? Ketika dia menjumpai dua orang tuanya sedang dalam keadaan tua, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika apa? Dia tidak menjaga kedua orang tuanya. Maka Ramadan pun mengajarkan kepada kita bagaimana tanda kita mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena terkadang Pak, permasalahan kita itu karena balasan dari Allah terhadap perilaku kita pada orang tua kita. Nah, kalau anak kita tidak baik, mungkin kita belum berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Suatu ketika Umar bin Khattab itu melihat ada seorang anak yang menampar orang tuanya. Jadi Umar itu melihat ada anak yang menampar ayahnya tepat di pipi sebelah kanannya. Tampar Pak sebelah kanannya. Umar kemudian marah melihat ini, melihat ada anak durhaka yang dia menampar pipi ayahnya. Ditampar pipi ayahnya Pak, di depan orang-orang ketika itu. Ketika Umar hendak marah, maka kata laki-laki tadi, ayah tadi, wahai Amirul Mukminin, jangan kau marah. Wallahi demi Allah, ini adalah balasan atas perbuatanku dahulu. Dahulu aku pernah menampar ayahku tepat di pipi kanannya. Dan hari ini Allah balas dengan perlakuan yang sama. Anakku menampar di pipi yang sama persis dengan pipi yang pernah aku tampar. Allah balas Pak. Maka Ramadan itu bulan perbaikan kita dengan orang tua kita. Ya. Karena namanya keluarga itu, dalam Al-Quran dikatakan bahwa keluarga itu apa? Bukannya suami istri, tapi keluarga itu sampai ke cucu, sampai ke kakek, semuanya itu keluarga kita. Nah kita perbaikan itu semua. Kalau kita punya salah pada kedua orang tua kita, jangan lupa di bulan Ramadan kita meminta maaf. Ya. Dan semoga dengan maaf itu menjadi wasilah kebaikan untuk keluarga kita. Itu mungkin walau besar, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah jam 5 ya. Jam 5 ya. Jam 5. Oh bebas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Walau besar. Ada Pak? Ya, tinggal dilaksanakan ya. Ada ya. Yang menarik gitu Pak ya. Tadi misalnya terkait dengan wanita itu sejatinya suka berbicara Pak. Sampai suatu ketika itu Umar pernah dimarahi oleh istrinya. Jadi ada seseorang yang hendak cerita pada Umar, sedang mengadukan perihal istrinya kepada Umar bin Khattab ketika itu. Datang nih Pak. Dia mau cerita kepada Umar mengadukan perihal istrinya yang nggak baik banget tulisannya, gampang marah-marah, pokoknya nggak baik banget. Tapi ketika melihat Umar ternyata sedang dimarahi sama istrinya, jadi mau cerita, ada orang mau cerita pada Umar, mengadukan pada Umar perihal istrinya. Istri saya ini ya, Amirul Mukminin ini cerewet lah, banyak ngomong lah. Tapi ketika dia datang kepada Umar, ternyata dia melihat Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Maka ketika dia hendak pulang, dicegat oleh Umar. Kata Umar apa? Wahai Fulan, mengapa kau segera pulang? Tadinya aku mau cerita perihal istriku ya Umar, tapi ternyata kau sedang dimarahi oleh istrimu. Nah jadi cerita Pak. Kata Umar apa? Bagaimana aku marah kepada istriku? Sementara dia yang menyiapkan makananku, menyiapkan pakaianku, dia menemaniku di kamar. Bagaimana aku mungkin marah kepada pasanganku? Sejatinya perempuan seperti itu Pak. Sampai Rasulullah pun sama. Ketika Bunda Aisyah dia cemburu, dia banting, banting nampan berisi makanan, dia banting. Tapi kalau Rasul mengatakan bahwa ibu kalian sedang cemburu. Jadi perempuan kalau dia
Nah, seperti itu, maka lumrah Pak. Tandanya kita menikah dengan perempuan dengan segala kelemahannya. Kan perempuan itu makhluk yang lemah. Perempuan itu kan kata Rasul seperti tulang rusuk yang kalau dia bengkok, kalau kita kencangkan dia patah, kalau kita diamkan dia semakin bengkok. Itu wanita. Jadi kita nggak bisa keraskan, nggak bisa kita keraskan juga. Ya. Dengan penuh dengan kelemahan, dan kelemahan itulah fitrahnya wanita. Makanya harus heran Pak, kalau ternyata istri kita itu mandiri. Saat istri saya mandiri, kita nggak perlu nganter-nganter kemana-mana. Kadang pasang galon juga sendiri, genteng bocor dia ngangkat ke atas sendiri gitu. Pokoknya hebat istri saya. Pertanyaannya harus hati-hati, jangan-jangan dia bukan wanita ya. Jangan-jangan bukan wanita, jangan-jangan. Karena sejatinya wanita itu orang yang sangat lemah sekali. Dan kelemahan itulah yang membuat wanita itu sempurna dengan kelemahannya. Coba kalau aku punya istri yang semua serba sendiri, kita butuh apa? Laki-laki udah gak ada harga dirinya banget ya. Ya, semua bisa, mereka bisa melakukannya sendiri. Ya, gitu ya mungkin. Semoga bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan, sambil menunggu waktu berbuka yang masih panjang ya. Nggak ada ya? Aman ya? Baik. Teman jamaah sekalian Allah muliakan, mari kita akhiri kajian kita. Semoga kajian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita di sini dijadikan catatan kebaikan-kebaikan. Andai kata adalah malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu adalah malam penuh sesak. Jadi malam Lailatul Qadar malam sesak karena apa? Karena malaikat itu berlomba turun ke bumi untuk menyaksikan siapa orang-orang yang beribadah. Semua kita merasakan sesak-sesak di sini, sesak dalam kebaikan yang para malaikat mencatat setiap perbuatan kita. Mungkin kita lupa dengan dosa-dosa kita, tapi malaikat terus mencatat dan Allah tidak pernah lupa dengan dosa-dosa kita. Mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi pembersih dari dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa nantinya. Dengan takwa tersebut, kita bisa bersama dengan keluarga kita yang kita cintai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan istighfar, hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.